Amin Nikita ngasih bukti dari flash disk minta ditayangin, tiba-tiba JPO dan hakim langsung kabur. Ada apa ini? Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menyita perhatian publik. Dalam sidang yang digelar pada Kamis 30 Juli 2025, suasana memanas ketika Nikita Mirzani mendadak ngamuk. Ia bersikeras ingin memutar rekaman video yang menurutnya merupakan bukti adanya dugaan manipulasi proses hukum oleh pihak Reza Gladys. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga terlihat marah saat salah satu jaksa memaksanya mengenakan rompi tahanan. Aksinya tersebut jadi sorotan tajam, tidak terkecuali oleh seorang pakar ekspresi. Dodi Triasmara, pakar ekspresi mikro dan bahasa tubuh, menyatakan bahwa emosi yang diperlihatkan Nikita Mirzani benar-benar otentik dan tidak dibuat-buat. Dodi menilai bahwa ketidaknyamanan Nikita Mirzani sudah terlihat sejak awal, terutama saat mendengar keterangan saksi yang tampaknya tidak sesuai dengan versinya. Dodi juga menambahkan bahwa dalam kondisi emosi seperti itu, logika seseorang bisa lumpuh, sehingga reaksi yang muncul lebih didominasi oleh impuls ketimbang nalar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hari ini FYP gua tuh penuh banget sama si sidangnya Nikmir ya, dimana si Bapak Hakim ya kan menutup persidangan, meninggalkan ruangan ketika si Nikmir minta diputerin bukti dari Nikmir. Aku makin tambah bingung ya, kenapa ya? Ada apa sebenarnya? Sampai tadi ada adegan yang JPU-nya mau makan rompi itu hampir baku hantam. Aduh, gila ya. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh diputerin? Si itunya buktinya. Kenapa mesti tunda lagi seminggu? Kenapa? Kenapa mesti berlarut-larut? Kenapa? Sumpah guys ya, dari kasus Nikita Mirzani aku tuh banyak melihat hal-hal yang menurut aku tuh sesuatu yang tidak boleh dipertontonkan dan menjadi konsumsi publik. Karena ini itu bisa membuat kita semua itu krisis kepercayaan untuk mencari keadilan. Ini opini aku guys ya, karena jujur aku tuh terheran-heran kalau bilang orang di daerahku tak bangkang kak. Ini mungkin definisi pelangak plongo menyaksikan persidangan yang seperti ini, dan ini cuman ada di kasus Nikita Mirzani. Dari kasusnya Nikita Mirzani, kita bisa ambil kesimpulan attitude dalam suatu ruang sidang itu diperlukan. Tapi kalau terdakwa udah punya bukti terus mau diputar dalam ruang sidang, jaksa itu harus bersedia untuk memutarkan. Hakim itu bersedia. Terus kalau mau diputarin, hukum ini mau dibawa kemana? Terdakwa udah punya barang bukti nih, mau diputarin, mau diperlihatkan, tapi hakim tidak mau diputarin bukti tersebut. Dari sini kan kita bisa lihat hukum di Indonesia tuh bobrok, hukum di Indonesia tuh bisa dibeli, hukum di Indonesia tuh mana yang punya duit, dia yang berkuasa. Masa seorang hakim tidak bisa memutuskan kalau video itu bisa diputar? Kan aneh, padahal udah ada flash disknya. Cuy, di awal persidangan sudah diawali dengan sesuatu yang boom, ada flash disk yang diserahin ke hakim. Isinya penyuapan guys, isinya penyuapan. JPU-nya dikoordinasi oleh seseorang, keluarganya dokter itu. Kalian penasaran gak isinya apa? Sama, saya juga penasaran. Kayak orang lumpuh gue hari ini di tempat tidur aja sambil nonton persidangan. Sekarang tuh lagi break, gue makan terus nonton lagi. Tapi kira-kira bakal infoin hari ini gak sih isi flash disknya? Diinfoin hari ini gak? Kalian penasaran banget kan? Sama saya juga. Oh ya, anyway, seperti biasa para orang-orang timur itu masih menghiasi kantor pengadilan. Mereka masih ada, masih menghiasi. Kenapa sih harus kayak gitu-gitu? Oh, positive thinking aja, positive thinking aja. Mungkin mereka mau nagih, mungkin mereka ada leasing apa gitu, debt collector mau nagih sesuatu sama JPU mungkin. JPU mungkin ada tunggakan atau pengunjung lain, kita nggak tahu ya.
Guys, hari ini sidang Nikita Mirzani digelar kembali. Tapi ini bukan hanya soal hukum. Kita sedang menyaksikan drama serius di dalam ruang sidang. Kali ini Nikita Mirzani datang dengan bukti baru, sebuah flash disk berisikan rekaman suara dan tangkapan layar. Bukti ini diduga menunjukkan pengkondisian proses hukum terhadap dirinya. Bahkan muncul nama Reza Gladys, sosok yang diduga punya peran besar di balik layar. Mulai dari mempengaruhi jalannya perkara hingga komunikasi-komunikasi janggal. Tapi juga yang membuat publik bertanya-tanya, mengapa hakim tidak mau memperlihatkan bukti yang diberikan Nikita Mirzani? Bukankah seharusnya pengadilan mengedepankan kebenaran materi sebagai bukti transparansi? Dan bukankah sebagai terdakwa Nikita Mirzani berhak memberikan bukti untuk memperkuat pembelaannya? Apakah ada yang ditutup-tutupi? Apakah ini murni proses hukum atau bagian dari skenario yang sudah dikondisikan? Banyak pertanyaan, sedikit jawaban. Dengan hakim tidak mau menunjukkan bukti yang diberikan Nikita Mirzani, justru hal itu memperkuat indikasi adanya kejanggalan. Publik berhak tahu, dan yang paling penting adalah keadilan ditegakkan tanpa pilih kasih. Lagian, kalau pihak kepolisian, jaksa, dan hakim itu bersih, kenapa masih percaya kepada si Reza Gladys yang kejujurannya sangat dipertanyakan? Satu contoh, ketika dia disumpah di bawah Al-Quran di ruang sidang, ketika ditanya apakah dia mengenal nama Sarno, dia menyebutkan tidak mengenal. Tetapi di beberapa instastory dan video-video yang beredar di media sosial, dia membahas nama Sarno. Kami di persidangan ya, Nikmir membuka ya bukti, memberikan bukti di persidangan bahwa ada flash disk di mana itu isinya percakapan keluarga, katanya ya, keluarga dari RG ya kepada jaksa dan hakim, katanya bagaimana mengkondisikan. Ini ngeri ya kalau memang itu terjadi. Pertama, saya ingin menanggapinya seperti ini. Harusnya ya Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya harusnya melaporkan ini ke KY atau ke KPK ya. Kalaupun memang strateginya ini membuka di persidangan agar ini bisa diketahui halayak ramai dan menjadi perhatian, oke lah. Akan tapi ada efek negatif juga di situ, bahwa bukti ya interception atau penyadapan percakapan itu gak boleh, dilarang. Interception itu percakapan private gitu ya, telepon by phone. Itu interception hanya bisa dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan hukum. Ya, ini ada dua mata pisau di situ. Di satu sisi ini membuktikan bahwa di sini ada persoalan ya. Kalau memang benar itu percakapan terjadi, ada persoalan di persidangan ini. Tapi satu sisi lain bisa berdampak negatif juga untuk Nikmir ya. Maka saran saya ya, saya laporkan ke KY dan KPK ya, kalau memang percakapan itu, bukti itu valid ya, agar persidangan ke depan ya bisa diawasi dan berjalan dengan fair. Yang kemarin nonton sidangnya Ami Nikita Mirzani angkat tangan dong. Kemarin pada ngerasa ganjil nggak sih? Hah? Pas Ami Nikita ngasih bukti dari flash disk minta ditayangin, tiba-tiba JPO dan hakim langsung kabur. Adik apa nih? Gila, Ami Nikita, seorang Ami Nikita lo bisa membuat JPO dan hakim ketar-ketir. Gila, keren. Ini si geng Nepos sama geng abu-abu, kenapa? Geng mafia skincare, lo bayar mereka buat ngejatuhin Ami? Salah Ami apa? Salah Ami kan cuma ngomong fakta ya kan. Kalau produk ini overclaim dan sebagainya, ya. Bahkan BPOM aja udah ngasih tahu tuh, ya, merek Glad itu adalah ilegal. Tolong ya. Duh gila, ini hukum di negara ini gue nggak ngerti lagi. Sampai ya udahlah gitu aja lah. Coba kalian komen deh, menurut kalian gimana kemarin sidangnya?